Nah, yang pertama ada C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jangan lupa kalau primer itu berarti C-nya mengikat satu atom C. Sekunder berarti 2, tersier 3, kuartener adalah 4. 2,2 trimetil heksana. Kita gambar dulu rantai panjangnya. Kalau melengkapi hanya itu terakhir. Jangan lupa biasanya keliru adalah heksana dan heptana. Heksa itu 6. Kemudian 2,2 metil, kemudian 4. Kemudian jangan lupa dilengkapi hanya CH3, 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 CH2, CH, CH3, CH2, CH3. Saya bilangnya C primer itu C1 ya, biar cepat. Tapi kalau kalian ulangan nanti harus dilengkapi C primer, C sekunder, tersier, kuartener. C primer adalah C yang mengikat satu atom C yang lain. Berarti ini yang pojok. 4, 5. Kemudian C sekunder, saya tulisnya C2. Sekunder berarti C yang mengikat 2 atom C yang lain. Berarti yang ini. Mengikat kiri dan kanan. Sama yang ini. 2. C tersier mengikat 3 atom C yang lain. Berarti yang ini. C3 berarti 1. Kemudian terakhir kuartener. C yang mengikat 4 atom C yang lain berarti yang ini. Soal seperti ini gampang sekali, jadi jangan sampai salah. Paham? Ada pertanyaan? Bisa saya lompati? Bisa, Bu. Nah, ini untuk D nomor 2D itu kemarin sudah diralat. Ralatnya di bagian yang ini. Ini sudah saya ralat soalnya. Cara kerja soal seperti ini adalah kamu hitung jumlah C-nya dulu. Yang A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. Hanya berarti, ayo yang sudah kerja bantu biar cepat. 12. C12. Yang B? C6 10. Yang C? C8. 8. H? 12. 18. C8H16. C7H16. Ingat lagi, kalau alkana, saya ulangi sekalian. Cn H2n plus 2. Cn H2n. Cn H2n min 2. Seperti itu. Maka langsung kita masukkan di sini. Berarti ini alkena. Ini alkuna. C alkana. D alkena. E alkana. Bisa? Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya anggap bisa. Saya lanjut. Nah, kalau ada soal seperti ini boleh kamu coret-coret dulu. Jangan lupa kalau dia alkana, maksudnya tidak ada rangka, berarti cari yang terpanjang. Harus dicek. Rantai lurus itu rantai panjang tidak harus
lurus dari kiri ke kanan, tapi bisa berbelok-belok. Maka seperti ini. Kalau dia rangkap, ada rangkap entah itu rangkap 2 atau rangkap 3, itu harus melewati rangkapnya. Seperti ini, harus dilewati. Berarti kita cari juga yang terpanjang. Yang ini berarti dari kiri, atas, mau ke kanan atau ke bawah sama aja. Ulangan boleh diberi nomor. Malah kalau bersih itu dicurigai nanti. Ini jawabannya dari mana? Tahu-tahu ada jawaban. Nah, sekarang perhatikan. Saya ulangi. Dari kiri coba dilihat. 1, 2, 3. Di sini ketemu metil. Sebelah kanan 1, 2, 3. Di sini juga ketemu metil, maka terserah mau dari kiri atau dari kanan. 3, 4, 5, 6, 7. Penulisannya etil dulu karena di sini ada etil. 4 etil. 3,5 dimetil. Jangan lupa 7 itu heptana. Berikutnya yang ini. Kalau ada rangkap berarti cari yang paling dekat dengan rangkap. Otomatis dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2,5 dimetil. Rangkapnya kamu harus sebutkan. 2. Kalau dia alkana kan heptana, karena ini alkena berarti heptena. Penulisan harus benar. Yang C bagaimana? Jawabannya apa? Atau bingung? Saya coba jelaskan lagi wes. Dari bawah 1, 2, 3, 4. Dari kanan 1, 2, 3, 4. Kalau dari kanan dari kiri posisinya sama, kita lihat. Kalau tadi kan metil-metil yang A. Maka terserah dari kiri atau dari kanan. Lah satunya ini metil, satunya etil. Maka yang didulukan adalah etilnya. Maka nomornya dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 3 etil, 6 metil, 4 oktuna. Saya mau yang E dulu atau yang D langsung saya jawab aja. Nanti kalian coba sendiri. Sekarang yang E, kita gambar dulu. Kalau soal seperti ini tuh harus digambar. Maka CH2 strip C. Kurung, tanda kurung itu artinya cabang. Maka sebaiknya kan C2H5 itu maka sebaiknya dijabarkan. Jangan menulis C2H5 tapi CH2 CH3. Biar nanti kalian lebih teliti. Kita biarkan dulu. Habisnya C2H5 berarti CH2. Kemudian CH. CH3, CH3. Nah, seperti ini kalian harus cek jumlah ikatannya sudah benar atau belum. Sebentar. Ternyata di sini loh. Kurang 1 ikatan yang saya beri warna biru. Maka itu adalah rangkapnya. Penomorannya dari mana? Dari yang paling dekat dengan rangkap.
Berarti yang ini. Maka namanya adalah 2 etil 4 metil 2 pentena. Jangan lupa angka dengan kata itu diberi strip. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini. Saya mau ada yang menjawab. A2 nomor 9 Daniel. Konsepnya titik didih ini bagaimana? Hubungannya titik didih dengan jumlah C. Jumlah C yang lebih banyak, titik didihnya lebih tinggi. Ya, jumlah C yang lebih banyak berarti titik didihnya semakin tinggi. Kalau A4 Clarita, kalau ada cabang bagaimana Clarita? Kalau cabangnya banyak, titik didihnya rendah. Ya, jadi konsepnya saya tulis dulu aja. Jumlah C banyak, berarti titik didih tinggi. Kalau kalian di awal sudah melihat videonya Budita, itu kan ada gaya antar molekul, atau di kelas 10 sudah dijelaskan tentang gaya antar molekul, misalnya seperti ini. Saya buat 5, satunya lurus, satunya ada cabangnya seperti ini. Saya mengulangi, maaf. Sebentar. Ya, saya membandingkan antara yang lurus dengan yang ada ininya. Nah, gaya antar molekul saya anggap satu ini adalah satu molekul, ini juga satu molekul. Kemudian kan antar molekul berarti molekulnya tidak hanya satu, banyak. Seperti air, dalam segelas air kan molekul airnya banyak. Seperti ini. Sebenarnya kan ini ada gaya antar molekul ini sama ini, kemudian yang ini ke atas. Kalau semakin banyak jumlah C-nya, berarti kan ikatannya semakin kuat. Anggap aja kamu 2 orang dengan yang satu 10 orang. Satu kelompok 2 orang, satunya 10 orang. Maka ikatannya yang lebih kuat kan yang 10. Nah, supaya memisahkan gerombolan ini, maka dianggapnya adalah dipanaskan atau butuh kalor. Anggap aja kayak gini, kayak ada sepasang anak pacaran, kemudian supaya memisahkan berarti kan harus dipanaskan istilahnya. Dibuat panas supaya mereka berpisah, sama seperti itu. Dia butuh kalor. Kalau semakin, bayangkan ada 2 seperti ini, ada molekulnya satunya isi 2C, satunya isi 5C, maka yang bergerombol atau jumlah C-nya lebih banyak itu gaya antar molekulnya semakin besar, semakin kuat. Kalau semakin kuat, berarti butuh kalor yang lebih banyak. Kalor itu kan energi panas, maka suhunya semakin tinggi. Kasarannya seperti itu. Jadi intinya, jika C-nya banyak, maka butuh titik didih yang lebih tinggi. Nah, sekarang kemarin banyak pertanyaan. Loh Bu, yang 2,4 dengan 2,2 bagaimana? Kan jumlah C-nya sama, tapi ikatannya kan beda. Saya gambar khusus untuk yang 2,4 dengan ini, 2,2.
Ini 2, ini 4. Nah, sekarang perhatikan. Saya punya molekul lagi, tak gambar di bawahnya. Atau sebentar. Kan ikatannya antara ini. Ini juga. Ikatan antara 2,4 yang ini adalah 2,2. Kalian perhatikan. Kira-kira yang lebih terisolasi itu yang mana? 2,4-nya atau 2,2-nya? Kalau kalian perhatikan dari strukturnya ini aja, wes. Biar gak bingung. Ini loh. C yang saya lingkari itu dia lebih terisolasi. Artinya dia mau berikatan dengan molekul yang lain itu tidak bisa karena terhempit oleh C yang di atas, C yang di bawah, C yang di kiri dan di kanan. Istilahnya C ini lebih terisolasi. Kalau dia ada yang terisolasi, istilahnya dia tidak bisa berikatan dengan yang lain, maka gaya antar molekulnya lebih kecil. Sedangkan yang ini, yang terisolasi hanya ini. Tapi kan ada di bagian atas ini, dia masih bisa berikatan dengan molekul lain. Maka gaya antar molekulnya yang ini bagaimana? Bingung ya? Tak ulangi lagi deh. Kalian perhatikan yang ini 2,2. Di sini ada C yang saya lingkari. C yang saya lingkari itu artinya dia terisolasi. Ini kan satu molekul. Dia tidak bisa berikatan, C yang saya lingkari ini tidak bisa berikatan dengan molekul lain karena dia sudah terhempit oleh C yang di atas, kiri, bawah, dan kanan. Maka gaya molekulnya lebih rendah dibandingkan yang ini. Loh Bu, di sini kan ada yang terisolasi, yang 2,4. Tapi kan di sini dia masih bisa berikatan dengan yang lain. Istilahnya ini masih ada space untuk dia berikatan dengan yang lain, maka gaya antar molekulnya lebih tinggi atau lebih kuat dibandingkan yang ini. Maka kalau urutannya bagaimana? Saya bilang kalau semakin kuat ikatannya, maka butuh titik didih yang semakin tinggi. Maka boleh dibantu untuk menjawab 2,4 dengan 2,2 mana yang lebih rendah titik didihnya? 2,2. 2,2 berarti yang keempat, terus ketiga, Kedua ke 1. seperti itu. Hati-hati di soal kamu harus teliti. Biasanya jebakannya adalah titik didih terendah sampai tertinggi atau tertinggi sampai terendah. Jangan langsung dijawab, tapi teliti dulu soalnya. Nah, saya lanjut. Saya punya pertanyaan. Ini kan Satu-satu. Axel? Ini kan semua ini alkana. Kalau misalnya ada di soalnya pentena atau misalnya ada kena atau alkuna, kita tuh hanya perlu perhatian sama C-nya aja ya. Untuk H-nya kita ya. Gini, untuk soal seperti ini biasanya alkana semua. Kalau alkana, alkana semua, alkena, alkena semua. Tapi umumnya adalah soal alkana. Gimana, Axel? Oke, Bu. Terima kasih. Terus tadi siapa yang bertanya? Suara cewek tadi. Saya mau tanya nomor 3E, Bu. Tanya nomor? 3E. 3E, ya. Itu bukannya seharusnya 2 etil, 4 metil, 1 pentena ya, Bu ya? Oh ya, maaf ya, maaf. Terima kasih sudah dibetulkan. Ya, makasih, Bu. Ya, terima kasih. Maaf ini saya salah.
Kalau seperti ini kita harus cari nomor yang terkecil. Berarti ini 1 pentena. Terima kasih sudah diralat. Mungkin yang lain sambil diteliti juga, barangkali saya ada yang salah. Itu 1 pentena ya. Saya lanjut yang ini. Soal seperti ini, cis dan trans, maka kalian harus menggambar. Kalau nggak digambar, nggak paham. Yang pertama, saya gambar dulu. Saya langsung aja ya, biar cepat. Ini boleh kamu jabarkan CH2, CH2, CH3, atau boleh langsung CH3, C3, H7 seperti itu. Kemudian nomor 2. Nah. Kalau cis dan trans itu harus satu struktur, bisa cis, bisa trans. Sekarang kita lihat. Posisinya ini seperti ini. Berarti kan posisi H sama C 3H7 kan bisa dibalik. Kalau ingat, kalau seperti ini itu namanya cis. Kalau gini itu cis, kalau berseberangan itu trans. Maka karena bisa dibolak-balik, maka untuk yang nomor 1 itu bisa. Kemudian yang nomor 2, ternyata ini adalah cis. Ternyata kalau dibalik itu bisa. Maka ini juga termasuk. Nah, sekarang yang nomor 3. Ternyata nomor 3 bisa seperti ini dan seperti ini. Oh, maaf. Bentar. Kalau posisinya ini tak tuker, ternyata juga ada cisnya. Maka ini juga salah ya, Nak. Karena ini ada double yang di sini. Jadi itu tidak boleh. Ini tidak boleh. Kemudian yang ini bagaimana? Ini juga ada C-nya, double. Bukan dilihat dari jumlah C-nya ya, tapi dilihat posisinya. Kalau ini kan satunya H, satunya CH3. Atau satunya H, satunya C2H5 itu masih boleh. Tapi ketika ada HH di kiri atau CC di kiri, maka ini juga salah. Kalau yang ini satunya H, satunya C boleh. Maka ini jika ditukar ini bisa cis, kalau ditukar ini bisa trans. Maka nomor 1, 3, dan 4 boleh. Maaf, 5. Saya salah nulis ini. 5. 1, 2, dan 5 yang boleh. Ada pertanyaan? Saya lanjut. Ya. Permisi Bu, saya tanya yang keempat Bu. Hmm? Berarti itu nggak bolehnya karena sama persis gitu CH. Ya, posisinya di kiri kan harusnya semua kan bisa kayak ini loh. Di kiri ada C, maka tidak boleh. Paling enggak seperti yang di nomor 1, 3, dan 5 kan satunya H, satunya C. Itu masih boleh. Tapi ketika
seperti nomor 3. Anggap aja seperti nomor 3. Nomor 3 ada H di atas maupun di bawah, di sebelah kiri semua, maka itu salah. Atau sebentar, saya gambarkan dulu wes yang nomor 3. Harusnya 1 cis 1 trans, tapi kan kamu misalkan kamu buram, ketika nggak kamu balik antara C2H5 dengan H itu ternyata bisa seperti ini, maka itu salah. Ada yang masih belum paham? Nomor 3 saya ulangi, semua lihat nomor 3. Kan ketika ada struktur seperti ini kan trans. Tapi ketika reaksi C2H5 dengan H ini tidak dibalik, ternyata dia itu bisa trans. Maka itu salah, ini tidak boleh. Kenapa kok nomor 1 bisa? Saya gambar nomor 1. Tadi kan ini namanya adalah cis. Yang nomor 1, saya mau gambar yang trans. Nah, seperti ini. Maka di sini ini baru trans. Yang namanya cis dan trans itu gambarnya satu-satu. Tapi seperti ini kalau kalian lihat, atau tadi yang pertanyaannya kan yang di nomor 4. Kenapa kok gak boleh? Kan ini. Ketika saya gambar, saya tidak melihat jumlah C-nya ya. Saya melihatnya, oh di sini ada C. Berarti di sini adalah cis. Tapi ketika tidak saya gambar, tidak saya bolak-balik, ternyata dalam struktur ini juga bisa trans, maka ini salah. Bisanya cis dan trans itu ada 2 gambar. Tidak boleh dalam satu struktur tanpa dibolak-balik itu bisa cis dan trans. Gimana tadi yang bertanya? Atau teman-teman yang lain? Terima kasih, Bu. Ya. Saya lanjutkan. Nah ini, reaksi ini harus benar. Saya gambar dulu deh. Cara gambarnya adalah gambar dulu rantai terpanjang. Pentena berarti 5, 2 pentena, 4,4. Lengkapi langsung. Kalau tidak dilengkapi, saya salahkan. Hanya. Asam bromida HBr. Jadi di ulangan bisa jadi tidak diberitahukan HBr tapi asam bromida. Maka kalian harus paham cara kerjanya bagaimana. Nah sekarang seperti ini. Kalau posisi C-nya sama berarti ya langsung dimasukkan. Satu kiri, satu kanan. Tapi harus kamu cek dulu. Sebentar. Kalau seperti ini kira-kira hanya masuk di mana? Sambil yang sudah kerjakan. Masuk ke CH. Kalau kalian ingat aturan Markovnikov bagaimana? Kalau misalkan Kaya menjadi makin kaya. kenapa? Kaya menjadi makin kaya. Misalkan seperti ini. Loh, di sini kok jumlahannya sama, terus bagaimana? Atau saya lanjutkan yang B dulu deh.
propena. Propena karena tidak diberitahukan berarti dianggap nomor 1 ini. CH2, CH, CH3. Ditambahi Cl2. Kalau seperti ini, langsung. Karena Cl sama Cl mau masuk di kiri, mau masuk di kanan sama aja. Maka kan CH2Cl, strip CHCl, strip CH3. Nah, sekarang posisinya. Kalau HBr itu kan berarti harus melihat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Artinya kalau ditambahi H itu pada C yang punya H lebih banyak. Nah, sekarang kalian perhatikan, oh, ternyata di sini jumlah fokusmu dirangkap. Ternyata jumlahnya hanya, loh kok sama? Terus saya harus masukkan di mana? Kalau misalkan ini, misalkan saya ganti soal, ini BR2, maka mau di kiri mau di kanan sama aja. Tapi karena ini adalah HBr, maka kan harus lihat mana yang lebih banyak hanya itu yang ketambahan H. Karena posisinya sama, maka kita harus melihat samping-sampingnya. Oh, karena di samping C rangkap yang kiri itu ada H3, sedangkan di kanan ini tidak ada H, maka otomatis gabungnya adalah yang di sebelah kiri. Maka yang di sini. Yang lain paham enggak? Kalau aturan Markovnikov itu seharusnya yang punya H lebih banyak itu yang ketambahan H. Tapi karena posisinya ini, sebentar, saya pakai ini. Posisinya ini, ternyata jumlah C-nya adalah sama, maka kita harus melihat sebelah-sebelahnya. Karena yang di sebelah kiri itu hanya lebih banyak, maka hanya ini bergabung pada C rangkap yang kiri, sedangkan BR adalah C rangkap yang sedikit. Hanya karena C ini tidak mempunyai H. Paham enggak teman-teman? Permisi Bu, saya punya pertanyaan. Ya. Untuk misalnya kalau ada situasi kayak ini lagi, itu kita yang dihitung tuh cuma jumlah H di yang pas di sampingnya CH-nya itu ya? Bukan totalnya, artinya yang untuk C yang punya H primer itu kita nggak perlu hitung ya? Nggak, cuma yang di C yang sampingnya aja. Bukan total, oh total di sebelah kiri ada berapa H, total di sebelah kanan ada berapa H. Tapi di C yang sampingnya persis. Oke, Bu. Jadi yang ini, yang saya kotak merah ini. Maaf. Yang ini maksud saya. Paham yang lain? Saya lanjutkan. Kalau kamu nggak bertanya berarti saya nggak bisa loh. Berarti ini CH3, ini CH2, ini CHBr, ini CH3, CH3, CH3. Minta tolong dibantu namanya apa? Karena disuruh memberi nama. Oh, hanya tentukan aja. Minta tolong sekalian deh. Johan, A4 nomor 19. Namanya apa Johan? Johan? Ada yang nyanyi. Ya wes. Gak ngerti, Bu. Kenapa? Gak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi kalau seperti ini, kan ada bromo, ada kloro, itu maka dilihat dari abjadnya. Kan di sini cabangnya kan ada, anggap aja kan ada metil, ada bromo.
Bromo sama metil duluan siapa? Bromo. Maka bromo yang didulukan. Tapi kalau misalkan kloro, hati-hati yang dilihat sebenarnya dari abjad C-nya. Penamaan itu yang paling dekat dengan cabang Johan. Berarti dari kanan apa dari kiri? Dari kanan. Dari kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Bromo berada di nomor berapa? 3. 3. Berarti 3 bromo. Metil ada di nomor berapa aja? 2. 2,2. 2,2 di metil. Rantai panjangnya ada berapa? 5 pentana. Bisa gitu loh. Oke. Kata Bulia nggak pede. Nah, sekarang yang B. Ada kloro. Kalau kamu bingung, ya wes, ini sebentar. Anggap ini adalah cabangnya, kan sama aja saya tulis di bawah. Kan cabang rantai induknya yang ini. Ada kloro, berarti kan 1,2 di kloropropana. Nah, sekarang nomor C. Saya tulis di atas saja, nggak cukup. 2 heksuna. Heksuna berarti C-nya 6. Berada di nomor 2. Ditambahi H2. CH3. Jangan kelebihan H-nya. Posisinya berarti kalau HH ya berarti masuk di kiri, satu masuk di kanan. Berarti kan CH3, CH, CH, CH2, CH2, CH3. Maaf, empet-empetan. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kamu lihat, di soalnya itu berlebih atau tidak? Biasanya lebih amannya adalah kamu tulisnya sampai dia alkana. Di sini coba perhatikan. Awalnya kan rangkapnya 3. Ternyata ketambahan H, 1 kali reaksi itu dia masih alkena. Tapi lebih amannya adalah kamu tulis sampai alkana. Berarti harus ditambahkan 1 lagi reaksi. Ini saya hapus yang A. Kan yang lalu sudah pernah dijelaskan bisa nulisnya 2 kali reaksi atau hanya sekali tapi kamu langsung memberi 2H2. Kalau seperti ini saya tambahkan H lagi, H2. Maka satunya masuk di kiri, satunya masuk di kanan. CH2, 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 CH2. Maka buat kesepakatan aja kalau ada seperti ini kamu buat sampai alkana. Berarti namanya N-heksana. Nah, untuk reaksi. Lanjut. Ini fraksi minyak bumi, silakan dilihat di modul halaman 11 dan 12. Cocokkan sendiri. Sekarang nomor 8. Ini ada Pak Enggo, si penemu BBM dari limbah plastik. Pertanyaannya adalah volume gas paling sedikit sampai paling banyak. Kalau CO paling sedikit, CO paling banyak. Kalau kalian perhatikan, kalau semakin besar angka oktan, kayak saya membandingkan premium dengan Pertamax, maka yang bagus kan Pertamax. Maka kalau dia semakin bagus, otomatis gas CO atau polusi udaranya itu kalau semakin bagus angka oktannya berarti CO-nya paling sedikit. Maka ini adalah oktan yang tinggi.
Kalau semakin banyak gas CO-nya, CO itu kan jelek kan, maka oktanya yang paling rendah, paling sedikit. Jadi urutannya bagaimana? Kamu tinggal lihat angka yang di sini loh. Berarti bisa dibantu urutannya apa? Dari yang paling sedikit CO-nya sampai paling banyak. Jangan keliru mengisi. Bahan bakar B, Apa? bahan bakar B yang paling sedikit menghasilkan CO. Paling tinggi di sini apa? Paling tinggi di sini berarti kan B dulu. B lalu D, D, A, AC. ACE. tambah nyanyi. Gak apa-apa, wis biar gak ngantuk teman-temanmu. BAD, BDACE. Teliti baca soal CO yang paling sedikit sampai paling banyak. Lanjut. Pembakaran ini langsung aja ya. Oktana berarti C8H18. Saya tulis cepat biar nutut. C7H14, C5H8. Ingat kalau pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2 dan H2O. Soal seperti ini nggak bisa kebangetan. Nah, tinggal urutkan. C-nya 8 berarti di sini 8. Jumlahannya ada 18 di kiri, di kanan ada 2 berarti 9. Sekarang tinggal dilihat jumlah O-nya. O-nya di sini 16, di sini berarti 9. Totalnya lah 25. Berarti karena sudah ada 2 berarti 25/2. Yang B, C-nya 7, berarti ada 7 CO2. Jumlahnya H14, berarti karena ada 2 di sini 7. Jumlah O-nya 14, di sini 7. 14 tambah 7, 11. Maaf, 21, maka 11/2. Bu, saya nggak mau pakai perperan. Kalau misalkan kamu nggak mau pakai perperan, berarti nulisnya adalah 2C7H14 ditambah 11O2. Di sini berarti 14CO2 ditambah 14H2O. Teliti kalau nggak ada pilihannya perperan berarti ya yang sudah dikalikan. Ini berarti 7, 5. Bu, itu bukan 21. Oh ya, 11 dulu. Maaf. Ya, terima kasih. Nah, saya lanjutkan. Ini ke-12, sebutkan masing-masing dampak pembakaran tidak sempurna. Ini silakan lihat di modul halaman 13. Saya buang. Kemudian nomor 11, ini Pak Gale melakukan percobaan menggunakan tabung reaksi. Kira-kira yang jadi sistem yang mana? Memasukkan logam magnesium ke dalam tabung reaksi. Kira-kira yang sistem yang mana? Sistem berarti kan logam. Sistem itu yang jadi pusat perhatianmu. Berarti kan isinya reaksi adalah logam magnesium, larutan HCl, larutan MgCl2, dan gas hidrogen. Sedangkan yang namanya lingkungan itu adalah di luarnya. Berarti udara sekitar, wadahnya percobaan itu juga termasuk lingkungan.
Misalkan ada gelas kimia, berarti yo gelas kimianya sebagai lingkungan. Lanjut. Nomor 12. Ketika padatan NaOH dicampur dengan aqueous, suhunya mengalami kenaikan. Kalau kamu lihat di video termokimia, jika suhu naik, ini juga bisa jadi waktu hitungan keluar. Suhu naik berarti reaksi eksoterm. Kalau nggak percaya, lihat lagi di video yang sudah pernah diberikan. Kalau eksoterm itu kan delta H-nya adalah negatif. Ekso keluar, endo masuk. Yang masuk itu yang positif, berarti delta H-nya berkurang. Ini jawabannya. Jenis reaksinya berarti reaksi ekso. Perubahan entalpinya delta H-nya negatif atau berkurang. Kalau suhu turun berarti kebalikannya, reaksi endoterm. Lanjut. Nah, ini hati-hati, ini waktu ulangan juga sering keliru. Nomor 13A. Yang namanya pembentukan berarti yang dibentuk adalah di sebelah kanan. Pembentukan C2H5OH berarti terdiri dari C, karbon itu hanya C aja. Ada H, kan nggak mungkin gas hidrogen itu H, tapi H2. Juga ada O2. Tinggal kita setarakan. Mintanya loh biasanya untuk 1 mol, berarti ini kita kunci 1. Pembentukan 1 mol C2H5OH, berarti tinggal disetarakan. C-nya ada 2, berarti 2. Hanya 5 ditambah 1, 6, berarti di sini 3. O-nya cuma 1 di kanan, berarti setengah. Karena ini pembentukan dan ternyata delta H-nya yang diketahui delta HF, maka tinggal ditulis ulang. Min 277,6. Seumpama ini yang diketahui delta HD, mintanya delta HF, maka positif negatifnya dibalik. Lanjut yang B. Pembentukan NH4NO3 yang dibentuk juga di sebelah kanan. Berarti ada N2, ada H2, ada O2. Kunci lagi yang dibentuk untuk 1 mol. Maka yang lain tinggal disetarakan. Jumlah N-nya 1, 2, ada 2 pas. Hanya ada 4, berarti ini 2. O-nya di kanan 3, di kiri 2, berarti 3/2. Delta HF-nya juga sudah diketahui, maka tinggal disalin. Sekarang penguraian. Yang diuraikan adalah di sebelah kiri. Berarti ada unsur Na. Na saja tanpa Na2. Ada Na, ada H2, ada C, ada O2. Yang diuraikan untuk 1 mol, ini tak kunci. 1. Na-nya ada 1, hanya di kiri 1, di kanan 2, maka 1/2. C-nya sudah pas 1/1. O-nya di kiri 3, di kanan 2, berarti 3/2. Delta HD-nya adalah plus 947,6 kilojoule. Terakhir, D. Pembakaran ini gampang. Biasanya kalau tidak diberi keterangan, termasuk pembakaran sempurna. Sama kayak tadi, saya langsung aja. Berarti di sini ada 3/2. Di sini 2.
Nah, lanjut. Permisi Bu, mau tanya Bu. Ya, Berarti kalau kayak gini udah nggak perlu ditulis per mol kan Bu? enggak usah. Tidak Kasih. usah karena kenapa? Karena di sini sudah dikunci untuk 1 mol untuk 1 mol. Itu diwakili oleh kalimat yang per mol ini loh. Pembakarannya kan juga untuk 1 mol. Seperti itu. Maka tidak perlu dituliskan per molnya. Lanjut. Nah, seperti ini gimana caranya? Ini kan masih ada 2 reaksi. Kalau 4 reaksi ya sama caranya. Reaksi dikali, dibagi, dibolak-balik seperti itu. S itu berada di nomor 1 dan di sebelah kiri juga, maka tinggal disalin. Ini wujudnya nggak usah ditulis, tidak apa-apa. Sekarang, yang kedua, itu SO2 itu berada di sebelah kanan. Sedangkan yang diketahui itu di sebelah kiri. Maka reaksi ditukar. Reaksi ditukar berarti delta H-nya juga plus minusnya berubah. Loh, di sini ada 1 SO2. Sedangkan di soal ada 2 SO2, maka reaksi adalah dibagi. Sudah ditukar, dibagi. Maka SO3 menjadi SO2 ditambah setengah O2. Yang pertama tadi delta H-nya tetap. Ini adalah dibalik berarti jadinya plus. Reaksi dibagi 2 berarti delta H-nya juga dibagi 2. Maka plus 99,1. Caranya adalah kalau dicoret-coret nggak sama berarti itu salah. Di sini ada 3/2 dikurangi setengah berarti kan 1. 2/2. S tambah O2 menjadi SO2. Reaksi dijumlah berarti delta H-nya juga dijumlah. Hati-hati dengan konsep kesetimbangan, itu berbeda. Lanjut. Nah, soal seperti ini 15 hati-hati dengan 16. Waktu ulangan juga kebalik. Kalau seperti ini kamu gambar dulu. Mintanya lo pembakaran, berarti tak tulis C3H8 ditambahi O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Kalau enggak kamu setarakan, itu sama aja salah. Percuma dihitung capek-capek. Ini 5, ini 4. Kalau diketahui delta HF, maka delta H-nya itu jumlah delta HF produk dikurangi jumlah delta HF reaktan atau kanan kurangi kiri. Maka yang kanan dulu 3 delta HF CO2 ditambah 4 delta HF H2O dikurangi delta HF C3H8 ditambah 5 delta HF O2. Untuk O2 ini selalu 0 nilainya. Maka hasil akhirnya itu adalah min 532,5. Mungkin nanti tolong dikoreksi caranya seperti itu. Hati-hati, ini belum selesai. Mintanya untuk pembakaran 88 gram. Maka kamu hitung molnya dulu. Mol C3H8. Mol itu G per MR. 88. MR-nya berarti berapa? 44. 2 mol. Rumusnya itu yang selalu kita pakai delta sama dengan Q per N.
Kalau mencari jumlah kalor berarti Q sama dengan N dikali delta H. N-nya tadi masukkan. 2 dikali min 532,5. Berarti ketemu min 1065 kilojoule. Nanti tolong dicocokkan. Mungkin saya salah hitungannya, tapi caranya seperti itu. Lanjut. Diperlukan untuk menguraikan HCl. Berarti kita buat dulu. HCl diuraikan kayak tadi. Ada H2, ada Cl2. Yang diuraikan itu kamu buat selalu untuk 1 mol. Berarti ini setengah, ini setengah. Kalau ikatan berarti kan H strip Cl. Ini setengah H strip H, ini setengah Cl strip Cl. Kalau diketahui energi ikatan, maka delta H jumlah EI, energi ikatan reaktan, min jumlah energi ikatan produk. Kiri min kanan. Maka dilihat, kiri berarti HCl dikurangi setengah HH tambah setengah Cl. Tinggal dimasukkan data ini bisa ya, biar cepat. Maka ketemunya adalah min 92 kilojoule per mol. Ini masih untuk 1 mol. Yang diminta ternyata 146 gram. Maka mol sama dengan G per MR. 146, kalau kamu lihat MR-nya itu 36,5. Maka ketemu 4 mol. Sama kayak tadi, berarti Q sama dengan delta H dikali N. Min 92 kali 4, min 368 kilojoule. Lanjut. Kita senututnya ya, tinggal 15 menit lagi ya, Bu. Nah, soal seperti ini. Kalorimeter itu gampangnya langsung kamu masukkan. Q reaksi itu sama dengan min mc delta T, biar nggak lupa. Dalam suatu kalorimeter, 200 cm kubik dengan 200 cm kubik. Maka M itu langsung dimasukkan. 200 jika ditambah 200. Bentar, enggak cukup. Dikali C berarti yang ini 4,18. Delta T itu berarti kan selisihnya delta T 36 min 29. Berarti 7. Ini langsung dimasukkan aja boleh 7. Jangan lupa tadi ada minusnya. Maka nanti hasil akhirnya ketemu min 11,704 kilojoule. Oh, kalau hitunganmu itu awalnya seperti ini. Min 11,704 joule. Teliti, ini kenapa kok joule? Karena di sini masih dalam bentuk joule. Biasanya dalam bentuk kilojoule. Kilojoule. Nah, mintanya untuk ini molnya. Kan M sama dengan N per V. Maka N itu M dikali V. 200 cm kubik itu sama dengan 200 mili.
Atau saya tulis dulu 200 mili, berarti di sini kan N-nya 200 milimol. Biasanya dalam bentuk mol, maka 0,2 mol. Tinggal dimasukkan. Delta H sama dengan Q per N. Q-nya tadi min 11,704, molnya ketemu 0,2. Min 58,520 kilojoule per mol. Lanjut. Yang di sini itu mengalami pengurangan laju, yang ini mengalami penambahan. Maka nulisnya adalah minus, yang ini plus. Tinggal dimasukkan konsentrasi N2 per delta T, konsentrasi H2 per delta T, konsentrasi NH3 per delta T. Pokoknya yang kan semua reaksi semakin ke kanan, berarti reaksinya ke kanan berarti yang di sebelah kiri atau reaktan ini mengalami pengurangan, sedangkan karena semakin ke kanan produknya semakin bertambah. Lanjut. Nomor 19. Yang hanya dipengaruhi oleh konsentrasi. Kira-kira yang mana? Kamu perhatikan di sini ada bunder-bunder, di sini ada segi 4. Itu berarti luas permukaannya beda. Konsentrasi berarti yang 0,1 M, 0,2 M. Kira-kira mana dengan mana? 2 dan 4. 2 dan 2 terhadap 4. Kemudian 3 terhadap 5. Nomor 20, tentukan besarnya laju reaksi yang terjadi. Ini kita misalkan sebagai VZ. Lalu NO itu kita misalkan sebagai NOZ. Dan hidrogen kita misalkan sebagai H2Z. Lalu kita mencari orde terhadap NO dan H2. NO ordenya adalah X, sedangkan H2 adalah Y. Mencari orde H2 itu berarti cari NO yang sama. Maka kita gunakan V1 per V3. Pangkat Y, kita masukkan lajunya, hati-hati cek datanya laju atau waktu. Selanjutnya, mencari orde terhadap X berarti harus mencari H2 yang sama, maka kita gunakan V1 per V2. Berarti pangkat X. Kalau diketahui datanya waktu, maka harus dibalik datanya. Cek laju reaksi atau waktu yang diketahui. Maka sekarang kita membandingkan antara kita coba pakai V1, berarti V1 per VZ, ordenya kita masukkan, yang terhadap NO itu 2, terhadap H2 itu 1. Ordenya juga berlaku untuk bagian Z. H2 pangkat 1, sedangkan NO itu pangkat 2. V1 berarti untuk laju reaksi yang pertama, VZ-nya yang ditanyakan, karena K-nya sama maka K-nya dicoret. Lalu kita isi datanya. 6 itu berarti konsentrasi NO yang pertama, 2 adalah konsentrasi H2 yang pertama, sedangkan 2 yang di bawah itu adalah konsentrasi NO, dan 5 adalah konsentrasi H2. Ketemu 5/9 M per second.
Lanjut untuk soal 21. A ditambah B menjadi C ditambah D. Kita masukkan datanya, hati-hati kapan memasukkan di bagian mula-mula atau kapan memasukkan di bagian setimbang. Ketika 1 mol masing-masing reaktan dicampur, reaktan itu di sebelah kiri, maka dimasukkan 1 dan 1. Kemudian terbentuk 0,6 mol setiap produk, berarti di bagian setimbang, yaitu 0,6 untuk C dan 0,6 untuk D. Produk atau sebelah kanan itu tidak mempunyai mula-mula, maka kita strip. Kemudian akan sama dengan di bagian bereaksi, maka kita tulis 0,6. Karena koefisiennya sama, maka ditulis 0,6 semua. Tinggal kita hitung, di reaktan itu dikurangi, produk ditambah. Sekali lagi, untuk KC itu hanya untuk aki dan gas, tapi untuk KP adalah gas saja. Maka perhatikan wujudnya. Di sini diketahui volumenya adalah 1 liter. Karena konsentrasi, maka mol setimbang itu harus dibagi volumenya. Teliti lagi apakah ada koefisien atau tidak. Jika ada, maka harus dipangkatkan konsentrasi, sehingga ketemu KC-nya adalah 9/4. Nomor 22. Diketahui PCl3 ditambah Cl2 menjadi PCl5. Diketahui P total itu adalah 3 atm. Dan setelah gas Cl2 bereaksi itu 20%. Kita tulis dahulu mula-mulanya PCl3 dan Cl2 itu sebanyak 5 mol 5 mol. Karena diketahui setelah gas Cl2 bereaksi 20%, itu artinya masuk di bagian bereaksinya 20% dari 5 mol. Maka hitungannya adalah 20% dikali 5, berarti ketemunya mol Cl2-nya adalah 1 mol. Maka langsung kita masukkan di bagian bereaksi Cl2. Maaf, urutannya salah, itu seharusnya 1 mol itu dimasukkan di Cl2 dahulu, baru PCl3 dan PCl5 itu menyesuaikan sesuai dengan koefisien. Di bagian kiri dikurangi, di bagian kanan ditambah. Kalau Kp itu hanya untuk gas saja, maka sungguh-sungguh diperhatikan wujudnya. Kita harus mencari dahulu tekanan masing-masing. Jangan lupa kita harus mencari N totalnya. Di sini N totalnya ketemu 9 mol. Mencari tekanan PCl5 itu berarti 1 per mol total yaitu 9 dikali P total yaitu 3. Maka 1 per 9 dikali 3. Sedangkan tekanan PCl3 itu karena molnya sama dengan Cl2, maka tekanan Cl2 juga sama dengan 4 per 9 kali 3. Tinggal nanti kita langsung masukkan ke rumus Kp. Ketemu Kp-nya adalah 3 per 16. Nomor 23 yaitu N2O4 menjadi 2NO2. Karena ada Kp yang diketahui, maka menggunakan rumus hubungan Kp dan Kc, yaitu Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Di sini T-nya harus dalam bentuk Kelvin, maka ditambah 273. Delta N di sini bukan mol, tapi adalah selisih antara koefisien kanan dikurangi kiri. Maka ketemu delta N-nya adalah 1. Tinggal kita masukkan datanya.
Jangan sampai salah menghitung dan jangan lupa T-nya harus dalam bentuk Kelvin sehingga ketemu KC yaitu 0,01978 atau 0,02. Nomor 24 itu mencari reaksi yang ditanyakan, maka kita cocokkan satu persatu. N2 berada di reaksi pertama, sedangkan yang diminta adalah setengah, maka semua reaksi adalah dibagi 2. Jika dibagi 2 reaksinya, maka KC-nya adalah diakarkan. Sedangkan NO2 itu yang diminta di kanan, sedangkan yang diketahui di kiri, maka reaksi harus dibalik. Jika dibalik maka K-nya diseper atau 1/15. Nanti yang sama kanan dan kiri itu bisa dicoret, jika kirinya sama maka dijumlah. Dua reaksi ini ditambahkan, maka kalau reaksi ditambah maka KC-nya dikalikan. Reaksi yang didapat itu harus sesuai dengan soalnya. Kalau tidak sama berarti kemungkinan jawabanmu juga salah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu jika konsentrasi ditambah, dia akan bergeser ke arah lawan. Konsentrasi dikurangi, dia akan bergeser ke arah dia sendiri. Kalau tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Tekanan diperbesar berarti volume diperkecil, harus mencari volume yang koefisien yang paling kecil. A itu konsentrasi gas N2O4 ditambah. Karena N2O4 di kiri, maka kalau ditambah berarti bergeser ke arah lawan. Ke arah lawan berarti bergeser ke kanan. Jika volume diperbesar, itu berarti harus mencari koefisien yang paling besar. Kita lihat NO2 itu koefisiennya 2, sedangkan N2O4 itu koefisiennya 1. Karena yang paling besar adalah NO2 di kanan, maka reaksi bergeser ke kanan. Jika suhu itu dilihat dari delta H-nya positif atau negatif, jika positif itu adalah endoterm. Artinya kalau ke kanan itu endoterm, tapi kalau ke kiri berarti eksoterm. Ini acuannya harus pada delta H-nya positif atau negatif. Suhu ditingkatkan itu berarti ke reaksi endoterm. Karena endoterm ke kanan berarti reaksinya bergeser ke kanan. Itu tadi penjelasan dari latihan PAS. Semoga dapat mempersiapkan PAS-nya dengan baik. Selamat belajar anak-anak, semoga berhasil.